what's up guys, balik lagi channel gua di Iseng-Iseng Kudus. Hari ini gua mau ngapain ya? Gua bingung aja mau ngapain. Ini kalian ikut gue guys ya. Tapi ngapain nih kalian gua? Ikutin lagi gua. Kita mau interview teman gue nih guys terkait konseling pastoral. Karena gue dari prodi konseling pastoral, jadi kita harus tanya tentang konseling pastoral. Gue kayak gabut guys. Baca dulu gak sih? Gila. Please no! No! Nih guys, ikutin gue. Tanya konpas di kelas gue guys. Oke, let's go. Langsung kita ketemu teman gue aja guys. Pertanyaan mereka terkait konpas. Oke. Terus nih, tanya teman kita. Kayaknya mereka sih lagi baca buku guys. Lihat ya. Ikutin aja keseruannya ya. Oke. Ya. Sampai gue di perpustakaan guys. Dan ini yang jaga perpus namanya Kak Korina. Siapa? Hai Kak gitu. Kakaknya mau nyapa guys. Wait a minute. Who are you? Kayak sombong guys. Nah, guys, udah ketemu temen gua. Let's go kita tanyain. What's up Nando? Gimana kabar lu? Ih, sehat lah boy. Nih gua lagi nge-vlog nih, bantuin gua dong. Ngapain tuh? Gua tuh gabut. Bentar, gua tuh gabut. Gua bingung mau ngapain gitu. Gua terus kepikiran gitu. Daripada gua gabut gini, gua buat channel Iseng-Iseng Kudus ya nggak sih? Iyalah si paling kudus dia. Jadi gua mau nanya mumpung lagi. Lu lagi ngapain sih? Bentar, lu lagi ngapain sih? Lagi nugas dong. Lu lagi nugas apa? Coba kasih lihat sini. Kasih lihat sini. Ih, jangan. Ini cinta-cintaan, jangan. Astaga. Cinta-cintaan ini. Ini emang suka gitu tanya. Nih lu lagi ngerjain sendiri atau sama yang lain? Ih, sendiri dong. Sendiri nih. Iya. Aduh, nggak bosen sendirian mulu. Ih, enggak dong. Oke deh, ada nanti ayang yang menemani. abis ini gue mau izin nih, boleh nggak? Ih, ngapain tuh? Gue mau izin nanya tentang Kompas sama lu, boleh nggak sih? Kan kita prodi Kompas nih. Iya. Bisa nggak sih gue nanya Nanya tentang tentang Kompas? apa aja emang? Nanti lah, tungguin selanjutnya ya. Gue cari yang lain dulu ya. Oh, Oke. emang berapa orang kita? Kita nyari target sampai 4 orang. 4 orang. 3 sampai 4 orang lah. Oke, siap. Oke ya, gue cari target ya. Oke. Oke, tunggu. Ya guys, gue lanjut lagi balik nyari teman gue nih satunya. Dan teman gue ada di sini. Mana ya? Ada nggak? Wah, ketemu teman gue nih. Di buku. Guys, kita samperin aja deh guys. Let's go. Halo Juliana, nan cantik banget hari ini. Foto dulu dong. Gue mau nanya nih, gue kan lagi bangun channel nih. Channel gue namanya Iseng-Iseng Kudus nih. Wis, keren banget ya. Iseng-Iseng Kudus gue nih, gue mau nanya nih. Lu kan prodinya sama kayak gue nih, konseling pastoral. Ya, Ntar habis ini gue mau nanya, ngumpulin orang sampai 3 sampai 4 orang. Boleh nggak sih gue nanya? boleh, silakan. Nanya tentang Kompas, nanya tentang segala macam lah gue tanya. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, habis ini gue nanya ya. Oke, persiapan diri. Ya guys, gue nemu temen gue lagi satu guys. Itu lagi baca buku, serius banget ya, lihat ya. Serius banget ya guys, ya, serius banget, lihat serius banget. Kita samperin aja nggak sih? Halo Grace. Halo. Grace lagi apa sih Grace? Lagi baca Pak Eres nih. Waduh, hidupnya apa tuh? Kudus. Widih, kayaknya udah kudus banget nih hidupnya. Bentar, aku lagi mau bangun channel nih. Ya. Judul channelku Iseng-Iseng Kudus. Jadi dalam channelku ini bingung sebenarnya sih mau nanya apaan. Aku lebih baik nanya tentang prodi kita lah ya, prodi Kompas yang ngasih. Kita kan satu prodi nih, prodi Kompas. Boleh nggak sih aku nanya-nanya nanti terkait konseling pastoral? Boleh. Aku soalnya ngumpulin 3 orang nih yang mau aku wawancarain, 3 sampai 4 orang, boleh kan? Boleh. Oke, tunggu keseruan selanjutnya ya guys. Goodbye, see you, tunggu selanjutnya.
Oke guys, gue udah balik lagi, gue udah ngumpul nih bertiga. Yang pertama tadi ada siapa, ada Nando, dan di sini ada yang kedua ada Juliana, yang ketiga ada si paling rajin. Si banget sih dia emang. Guys, karena gue udah ngumpulin 3, gue dapet 3. Nih gue mau nanya satu sama kalian nih. Tapi kalian harus jawab ya. Oke. Gue mau nanya dari Nando dulu sih. Dok, menurut lu kenapa sih? Dan apa sih gitu? Menurut lu konseling pastoral itu apa? Konseling pastoral atau konseling? Konseling pastoral boleh, konseling boleh, serah lu maunya apa? Itu kayak jadi membantu mengatasi masalah orang nggak sih, kayak orang cerita masalah yang nggak bisa diceritain orang lain, yang nggak bisa dia cerita sama orang lain, mungkin dia terlalu malu kali buat cerita sama orang lain, jadi dia cerita sama orang yang mengerti bagaimana menyelesaikan masalahnya tanpa harus memihak orang lain atau memihak dia, tapi bisa menyelesaikan masalah itu. Itu menurut lu? Iya. Oke, kalau menurut Chris gimana Chris? Kalau menurut aku ya, konseling pastoral itu tuh memang konseling dan hamba Tuhan itu disatukan gitu. Jadi berperan juga di dalam gereja. Nah, dimana kalau misalnya di dalam gereja ada jemaat nih yang punya masalah gitu, nah jadi mereka berperan untuk menyelesaikan masalah mereka gitu, untuk bantu mereka gitu. Oke. Ya. Itu menurut lu ya berarti ya? Iya. Karena gue nanya Juliana. Ini menurut lu apa sih konseling pastoral? Kalau menurut pribadiku sih konselor pastoral itu kayak persiapan kita untuk menjadi seorang konselor yang diurapi Tuhan lah Berarti ya. konselor ya. Ya beda sama konselor umum gitu. Mhm. Kalau misalnya konseling pastoral ini kita juga meminta kekuatan yang dari Roh Kudus untuk membantu konseling kita. Oh, itu Itu aja sih. Jawabannya guys ya. Itu sih menurut lu itu ya. Ya, Terus nih guys, aku mau nanya selain itu, kalian kita di sini kan berempat yang konseling pastoral ya, berempat sama ya, sama Iya. lah. Kita Iya, kelas. sama. Nah, gue mau nanya nih, jawab jujur ya, jawab jujur, nggak apa-apa ketahuan dosen juga nggak apa-apa santai. Oke. Jadi ini, kenapa lu masuk prodi konseling pastoral? Jawab jujur. Kenapa bisa masuk kayak, kalau awalnya sih sebenarnya bukan konseling pastoral, cuman PAK. Tapi malam-malam ditelepon kaprodi PAK, dibilang udah penuh. Waduh. Baru kata kaprodi PAK dibilang gini, kamu itu kurang cocok jadi masuk PAK karena nggak ada niatan jadi guru. Baru dikasih rekomendasi 2 ke PKUD atau konseling pastoral. Karena dulu bingung juga kan konseling pastoral ngapain, kan belum tahu kan ya, pertama-tama baru dengar, nggak tahu mikir konseling pastoral lain kali ya kayaknya cocok gitu, kayak karena nggak pernah dengar juga, kepo pengen cari tahu ya, jadi konseling pastoral deh tentunya. Ya tentunya nyoba nggak sih? Iya, nyoba-nyoba. Apa lah ya, iseng-iseng berhadiah nggak sih? Iya, Isdah ya. Sama kayak ini ya. Iseng kudus. Boleh. Boleh di subscribe ya guys. Abis itu gue mau nanyain ke Gracia, kenapa masuk pentas? Oh, kalau aku ya, dulu itu sih karena ini awalnya kan aku mau ambil teologi, cuma kayaknya aku nggak bisa, maksudnya nggak bisa ini memenuhi kayak gitu di dalam teologi, kayak ya masih Kurang lah ya, Iya. berarti pemahamannya Iya, lah ya. gitu. Nah, jadi aku tuh penasaran ngeliat pastoral konseling kok kayak jarang didengar gitu. Nah, jadi aku Masuklah konseling pastoral. Iya. Make sense ya alasannya, boleh lah. Kita ada Juliana guys. Juliana, Ya. jawab jujur, kenapa lu masuk konseling pastoral? Ada alasan-alasan tertentu nggak nih? Oh ya, sebenarnya aku juga kayak Kesha ya. Hah? Siapa? Gracia guys, Gracia. Awas, Gracia. Awalnya saya mulai teologi ya, tapi setelah diwawancarai oleh kaprodinya teologi Pak Handri waktu itu,
setelah diwawancarai, jawaban-jawaban saya itu cocoknya diarahkan ke konseling pastoral. Nah setelah bapak itu bilang konseling pastoral, aku mau aja sih karena wah unik juga nih namanya gitu. Jadi kayak apa sih, ya udah aku coba itu aja gitu. Jadi masuk. Jatuhnya lebih ke coba-coba ya. Iya. Emang coba-coba berhadiah ini guys. Iseng-iseng. Karena jarang juga ya, Karena jarang Iya. dari konsumen pastoral. jadi kayak rasa kepo itu juga ada. Masih lebih ke kepo juga mau tahu Iya. ya konsep Apa pas gitu. Kalau teori kan mungkin udah Ada familiar ya. Familiar. udah- Teori Agak jadi aneh aja. jadi pendeta gitu. Iya. Bosen banget sih kira. Terus aku punya pertanyaan lagi nih. Mm. Kan kalian bilang kan tadi yang pertama kan kenapa masuk konseling pastoral, terus alasannya kenapa masuk. Karena gue nanya lagi, menurut kalian bedanya konseling Kristen sama konseling umum apa sih guys? Kan kita sering kan dengar kan kayak psikiater, psikolog, kan mirip-mirip tuh yang ngasih yang konseling pastoral. Nah menurut kalian bedanya apa? Konseling pastoral apa? Konseling umum apa? Apa beda itu mas tuh? Kalau menurut gua sih simpel aja ya. Kalau konseling umum itu kayak ya nggak ada ngeliat agama, lo agama apa ya lo terserah. Tapi kalau konseling Kristen itu kayaknya sih harus ke penyelesaian masalahnya itu harus ke arah yang ke Alkitabiahan ya sih. Bagaimana menurut ini, apakah itu sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan apa yang diajarkan di Kristen, kurang lebih gitu sih. Oke itu menurut lu ya? Iya. Oke. Kalau menurut guys gimana guys? Sama sih kayak Nando, kalau konseling umum itu yang lebih mencakup semuanya gitu, semua dari berbagai agama. Kalau konseling Kristen itu dia cuma berpatokannya cuma di Kristen doang gitu. Itu sih. Itu menurut lu berarti kalau konseling umum dia bisa semua agama ya, dari umum Buddha, Iya. Muslim, Iya, Kristen, iya. Katolik, nggak ada agama. Iya. Nah, mungkin ateis juga bisa lah ya. Karena nggak ada agama kan ya? Enak nggak ada agama. Iya. Oke, oke. Sekarang kau mau lanjut lagi ke Juliana. Apa nih kalau lu? Nah, sebenarnya sih udah agak sama sih ya, cuman mau nambahin sedikit aja. Kalau konseling pastoral itu konselor ya, konselor Kristen jatuhnya. Itu kayak dipakai di gereja gitu sebagai konselor gitu. Terus mengarah kepada bagaimana hubungan rohaninya kepada Tuhan gitu. Mungkin jika misalnya masalahnya ini, mungkin konselor Kristen ini mengarahkan gitu bagaimana dia bisa mendapatkan jawaban dari setiap masalahnya itu dengan dia duduk di kaki Tuhan. Itu sih. Haleluya. Gue merasa dikhotbahin guys. Jawaban saat terberkati kudus berkati ya. Sing kudus nih mantep. Terus nih gue punya pertanyaan lagi. Sorry ya gue jadi banyak nanya nih. Ya, it's okay. Gue soal nanya lagi nih. Hmm. Apa ya? Guys, menurut kalian cocok nggak sih anak-anak muda kayak kita nih? Anak-anak muda tahu sendiri anak muda gimana sukanya. Yang cowok suka main game yang nggak sih main ML. Iya dong, begadang main Yang ML. cewek nonton Korea yang nggak sih. Betul. Nggak katanya kalau nggak Korea nggak Lee Min Ho gitu, nggak Korea nggak Jimin, Lee Jin gitu kan. Jadi gue mau nanya nih, untuk di kalangan anak muda nih kita nih cocok nggak sih kita ngambil konseling pastoral itu maksudnya apakah berguna buat kita di kalangan anak muda? Apalagi anak muda zaman sekarang kan emang udah melenceng gitu kan dari kebenaran apalagi yang Kristen gitu. Menurut kalian apa sih manfaatnya kita masuk konseling pastoral prodinya? Coba dari Nanda. Cewek dulu nggak sih? Gue mulu. Boleh. Gue nanya dari Nanda dulu ya. Apa nih menurut lu? Bagus sih, bagus banget gitu. Apalagi di zaman kita ini sekarang ini kayak anak-anak muda itu pergaulan buruk ini. Jadi kita bisa di saat melihat teman-teman kita nih mau hampir jatuh atau sudah jatuh gitu, kita udah bisa merangkul dia gitu untuk biar nggak jatuh, kita bisa konselingin dia gitu. Mungkin dia mau jatuh ke dalam masalah tersebut, misalnya narkoba. Dia melakukan itu mungkin gara-gara keluarganya, orang tuanya kali yang nggak peduli sama dia. Nah, kita konseling dia. Nah, kita juga kayak menanyakan apa sih yang menjadi penyebab dia seperti ini gitu, apa masalahnya, dan kita juga ngajak dia, kita doakan sama-sama gitu, kita kasih jalan keluar sama-sama, kita cari jalan keluar sama-sama dan kita pecahkan. Itu sih. Ya lebih ke merangkul jiwa-jiwa ya Merangkul nggak sih. gitu ya. Haleluya. Terima kasih Grace nih. Apa nih? Kalau Grace apa sih manfaatnya? Kalau manfaatnya sih menurutku lebih ini sih, lebih kita tuh disembuhkan gitu. Disembuhkan?
ya diri kita tuh lebih disembuhkan, yang dulunya kita punya masa lalu yang kelam kayak gitu. Jadi semenjak kita kuliah di konseling pastoral ini, kita jadi tahu yang mana yang benar, yang mana yang benar-benar kita, bahwa tindakan kita tuh salah gitu di masa lalu kita, pas peristiwa dimana kita punya masalah kayak gitu. Oh, lebih ke berdamai dengan diri sendiri Iya. jadinya. Jadi bisa kayak berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Iya. Coba sekarang Nando nih, laki-laki nih udah main games, gue juga gitu kan, laki-laki apa sih itu kalau main ML kan? Iya, nggak mungkin game kan? banyak. Iya, juga nggak main game masa. Tapi habis waktu ya. Menurut lo manfaatnya kita masuk konseling pastoral apa sih? Kalau manfaat kita masuk konseling pastoral itu sebenarnya kalau dibilang banyak. Udah gitu kan kita juga banyak belajar dari kelas ya. Bagaimana kita melihat hidup kita selama ini, apakah itu kalau menurut kita pasti konseling pastoral ya, menurut kekristenan itu sudah baik atau belum, apakah itu sudah benar atau belum, apalagi untuk mereka yang broken home, karena kan kebanyakan kan ada yang broken home, ada yang salah pergaulan, ada yang ya orang kaya tapi salah pergaulan, kurang lebih begitu. Nah, kita itu bisa melihat dari sudut pandang konseling pastoral kita bagaimana, dan jika kita sudah dapat ilmunya, terus kita melihat orang atau mungkin kawan dekat tapi yang nggak kuliah di STT nih, kita ngeliat teman kita begitu atau mungkin belum tapi mau begitu, misalnya dia broken home, dia mau coba-coba nih narkoba kan diajak, nah kita bisa tuh nasihatin dia, bukan bilang jangan ntar lu gini-gini, bukan, tapi kita menasihati dia dengan baik, apa yang bakal terjadi, bagaimana kedepannya, apa yang bakal terjadi juga sama keluarganya, bagaimana nanti dia di masa depan, dan bagaimana lingkungan dia melihat keluarganya, kurang lebih begitu sih. Oh, berarti lebih ke bisa ngebantu lagi ya. Iya. Ngebantu teman dekat, apalagi teman-teman yang jatuh dan pergaulan yang salah gitu. Manfaatnya ya, lingkungan kita sekarang. Oke. Nah, selepas dari manfaat pasti ada kekurangan dong. Konten kesel pasti punya kekurangan dong. Kan nggak cuma nilai positif, ada nilai kekurangannya. Gue dari Chris dulu nih. Apa kekurangan menurut Chris nih? Kalau kekurangan sih konseling ini mereka cuma hanya membantu, tetapi tidak sepenuhnya kayak gitu untuk membantu orang yang mempunyai masalah kayak gitu. Dia cuma memberikan solusi kayak gitu. Kalau menurut aku sih itu. Oh gitu, jadi kayak cuma membantu gitu doang ya. Iya. Oke. Kalau Juliannya apa nih? Ya hampir sama sih, kayak lebih mengarahkan saja gitu. Enggak, ibaratnya kalau misalnya dia ekonominya terpuruk gitu kan, dia nggak membantu memberikan uang, tetapi membantu mencari pekerjaan gitu, bagaimana pekerjaan yang harus dikerjakan gitu, nggak memandang pekerjaan, yang penting menghasilkan uang yang halal lah ya Waduh. tentunya. Jadi kecilan lagi nggak sih? Iya. Memang. Akhirnya nih, Ando nih, apa nih kekurangannya nih? Kalau kekurangannya kurang lebih sama kayak mereka berdua ya. Sebagai konselor itu kita cuma bisa ngomong, cuma bisa memberikan saran, cuma bisa memberikan nasihat, dan cuma bisa memberikan solusi. Dan belum berarti si konselor itu atau kliennya ini yang sudah mendengar, oh sudah tenang hatinya. Tapi ketika mereka kembali, mungkin ada masalah lagi yang bikin mereka nggak tahan ya. Kita cuma bisa sebatas ngomong doang, kita nggak bisa ngebantu di saat mereka menghadapi masalah itu. Kita bisa ada setelah mereka menghadapi masalah itu doang. Jadi mungkin bakalan ada yang berbekas sih, nggak mungkin bisa sembuh 100%. Jadi lebih cuman sembuh tapi nggak 100%. Mungkin masih ada bekas-bekasnya Masih ya. ada bekas. Ya. Oke. Oh my god! Kemudian terakhir nih, pesan terakhir untuk kalian. Apa kesan-pesan kalian di konseling pastoral nih sekarang? Dari Juliana dulu deh. Dari saya sendiri maunya konseling pastoral ini melahirkan anak-anak muda, atau konselor melahirkan seorang konselor yang diurapi Tuhan, yang
siap untuk menjangkau jiwa-jiwa, menyembuhkan jiwa-jiwa gitu. Siapapun dari kalangan manapun, tidak memandang dari usia berapapun, tapi yang penting dia punya masalah, dia butuh di konseling. Yang konseling pastoral ini siap gitu untuk mengobati. Oke, jadi bisa mengobati nggak cuma luka, tapi Iya. juga mengobati perasaan kita pada Bapak nggak sih? Iya betul. Ini siapa? Kalau menurut aku kesan dan pesannya sih ya sama kayak Juliana sih. Lebih gimana kalau kita membantu orang yang nggak bisa mampu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kayak gitu. Kita bisa membantu mereka dengan tanpa imbalan kayak gitu, tapi kita dengan sepenuh hati tulus kayak gitu untuk membantu mereka, terutama buat orang-orang yang di luar sana mungkin masih banyak jiwa-jiwanya yang hancur. Nah di situ kita sebagai mahasiswa konseling pastoral bantu mereka gitu, untuk turun tangan untuk bantu mereka supaya kita juga mengarahkan mereka juga kepada Tuhan gitu, supaya mereka nggak terjatuh dalam dosa terus kayak gitu. Nah, jadi pesan aku jadi pastoral, konseling pastoral, mahasiswa konseling pastoral ini menjadi berkembang gitu ke daerah maupun ke kota Tuh. ataupun ke luar negeri gitu. Jadi secara luas Amin lah. lah. gitu. Iya, Bahasa luas Inggris lah ya. Iya. Bahasa Inggris dulu. Ya IP. Bisa ya guys ya. Bahasa Inggris mantap banget. Sekarang Nando nih, pesan-pesan apa nih Dok buat anak-anak Kompas nih? Pesan-pesan buat anak-anak Kompas ya, semangat sih, karena kalian itu pasti bakal dicari banget atau ya bakal bisa ngebantu masyarakat banget ya, apalagi yang dari daerah-daerah ya yang belum terjamah itu. Karena kalau dari daerah-daerah sih kalau menurutku ya itu pasti dikit atau mungkin nggak ada orang-orang yang mengerti tentang konseling-konseling gitu. Jadi pasti orang-orang atau teman-teman kelas yang konseling pastoral ini ketika nanti udah lulus pulang ke daerah itu pasti bakal bermanfaat banget, dan pasti bisa untuk mencari jiwa-jiwa baru dan mengajari mereka apa sih, bagaimana sih hidup dalam kekristenan yang benar dan bagaimana cara mengatasi. Oke, siang hari ini mari kita sama-sama ambil waktu kita untuk berdoa bagi anak-anak muda. Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini. Terima kasih juga Tuhan buat rencana-Mu yang telah menempatkan kami di konseling pastoral ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang mempersiapkan kami menjadi tentara-tentara Allah yang siap Engkau pakai kemanapun Tuhan dan dimanapun kami berada. Dan tentunya kami akan menjadi berkat Tuhan Yesus. Dan kami berdoa buat anak-anak muda Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau yang menjamah mereka Tuhan Yesus. Mereka mau Tuhan mendengar dan mengenal Engkau Tuhan. Mereka mau tak hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan Amin. Oke, thank you guys Hai. yang udah ikut partisipasi dan doain. Thank you guys. Goodbye. Thank you. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam kudus. Haleluya. Ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu